Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya dalam Renungan SKS, Suara Kebenaran Sejati. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang sangat penting dalam kitab Kejadian dengan pokok bahasan dosa merusak hidup manusia. Pada renungan ini kita akan melihat bagaimana dosa bekerja bukan hanya menggoda tetapi juga merusak relasi, menekan hati dan mengubah cara manusia melihat Allah dan juga sesama. Bacaan kita hari ini dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang dapat kita renungkan di hari ini. Pertama, dosa memisahkan kita dari hadirat Allah. Adam dan Hawa dulu hidup dalam keintiman dengan Tuhan, tanpa takut, tanpa jarak. Namun setelah mereka jatuh dalam dosa, hal pertama yang hilang adalah keberanian untuk berada di hadapan Allah. Mereka mendengar suara Tuhan, tetapi hati mereka justru dipenuhi rasa takut. Inilah bukti bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran, tetapi sebuah pemisahan. Dosa mengikis damai sejahtera, menguras sukacita rohani, dan membuat hati merasa tidak layak datang kepada Allah. Setiap kali dosa hadir dalam hidup kita pun sering kehilangan kerinduan untuk berdoa, sulit menikmati firman Tuhan, dan mulai menjaga jarak dari hadiratnya. Yang kedua saudara, dosa membuat manusia bersembunyi dan menghindar. Firman Tuhan berkata, "Aku takut sebab aku telanjang, lalu aku bersembunyi." Inilah pengakuan Adam ketika setelah jatuh di dalam dosa. Adam bersembunyi bukan karena tubuhnya tanpa pakaian saja, tetapi karena hatinya tanpa keberanian. Dosa selalu menemukan rasa malu dan dorongan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Saudaraku, kita kadang menutupi kesalahan dengan alasan, menutupi kelemahan dengan aktivitas rohani, menutupi kegagalan dengan banyak kesibukan. Kita tahu bahwa Tuhan itu melihat semuanya, tetapi tetap saja kita menghindari suara Tuhan yang memanggil, menghindari pertobatan, dan menghindari kejujuran di hadapan Allah. Padahal Tuhan selalu datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Yang ketiga saudara, dosa membuat kita menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tak seorang pun mereka berkata, "Ya, aku berdosa." Saudara, inilah pola klasik manusia berdosa. Sulit untuk mengakui kesalahan, cepat untuk menyalahkan orang lain, dan enggan untuk mengambil tanggung jawab. Dosa merusak hubungan, relasi, menumbuhkan kecurigaan, dan membuat hati keras. Pertobatan sejati dimulai ketika seseorang berani berkata, "Ya, aku bersalah, ampuni aku." Tanpa pengakuan saudara, tidak ada pembaharuan. Tanpa kerendahan hati, tidak ada perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk melihat ke dalam diriku. Jika ada dosa yang telah menjauhkanku dari hadirat-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah. Dan jika selama ini aku bersembunyi dan menghindar dari kebenaran-Mu, lembutkanlah hatiku ya Bapa. Dan jika aku sering menyalahkan orang lain, ajari aku untuk jujur
dan berani bertanggung jawab. Pulihkanlah aku ya Tuhan Yesus. Inilah doaku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mari bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memerdekakan hati saudara dari setiap kuasa dosa. Kiranya Allah Bapa memulihkan relasi saudara dengan Dia. Dan kiranya Roh Kudus menuntun saudara untuk hidup dalam pertobatan, kejujuran, dan damai sejahtera Tuhan menyertai langkah saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Jika saudara membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.